Ya, jadi untuk pertemuan kali ini kita membahas ya terkait tes fungsi hati ya. Jadi khususnya ini adalah pemeriksaan SGOT dan pemeriksaan SGPT ya. Ya, kita mulai dari definisi ya atau pengertian ya dari SGPT. Ya, untuk SGPT ini itu biasanya disebut juga ALT ya atau amino transferase alani ya atau serum glutamik piruvik trans aminase ya atau SGPT. Jadi SGPT ini adalah enzim ya yang banyak ya dominannya itu ditemukan pada sel hati ya. Dan untuk pemeriksaan SGPT sendiri ini dianggap efektif ya untuk mendiagnosis ya destruksi hepatoselular ya, atau penyakit organ hati ya. Jadi ini SGPT ini adalah enzim ya, enzim ya. Jadi enzim ini juga bukan hanya di sel saja ya, jadi bisa juga bukan pada otot jantung, ginjal ya maupun otot rangka ya. Namun spesifiknya itu atau dominannya itu atau mayoritasnya itu untuk enzim ini ya lebih banyak di hati ya. Dan dinilai spesifik dalam menilai kerusakan hati ya dibandingkan untuk S2T karena S2T itu lebih banyak pada organ jantung ya. Makanya namun untuk pemeriksaan fungsi hati itu biasanya udah sepaket antara SGPT dan SGOT ya pemeriksaannya. Ya, jadi untuk SGPT ini ya jadi biasanya ya fungsinya itu untuk membedakan ya antara penyebab kerusakan hati dan ikterik hemolitik ya. Jadi untuk meninjau atau menentukan ikterik ya, jadi biasanya itu kadar ALT ini ya, ALT serum ini berasal dari hati kadarnya itu uh, lebih dari 300 unit ya. Kalau misalnya asalnya itu tidak asal dari sel hati, maka kadarnya itu di bawah 300 unit ya. Jadi kadar dari ALT ini biasanya akan meningkat sebelum tampak ikterik ya. Jadi sudah lebih dulu meningkat ya kadar ALT ini sebelum ikterik itu muncul ya. Jadi akan meningkat ya. Jadi bisa menjadi beda ya antara kerusakan dari organ hati itu dan ikterik ya, karena bisa meningkat sebelum terjadi atau belum tampak kriteria dari ikterik itu ya dari ALT ini. Uh, Sedangkan untuk SGOT ya atau amino transferase aspartat ST serum ya atau disebut juga serum glutamik oxalatik ya transaminase atau SGOT. Jadi SGOT ini ya bukan SGPT. Jadi untuk enzim ini ya mayoritasnya itu ditemukan pada otot jantung dan hati ya. Untuk konsentrasi sedangnya ya itu bisa ditemukan pada otot rangka, ginjal dan pankreas. Jadi ditemukan juga pada hati ya. Banyaknya di sini ada otot jantung ya. Nah, itu dalam darah konsentrasinya rendah ya. Kecuali bila terjadi luka atau cedera seluler itu uh, uh, bisa meningkat ya. Jadi kalau dalam darah sebenarnya konsentrasinya rendah ya. Ya, jadi untuk kadar AST ya, kalau SGPT kan ALT ya. Jadi untuk SGOT itu AST ya. AST serum ini yang tinggi biasanya ditemukan ya apabila terjadi impak miokard ya MI ya. Jadi masuk juga apa yang tes
itu asalnya lebih banyak pada jantung ya dan kerusakan hati. Jadi bisa disebutkan asalnya banyak di jantung dan di hati ya. Jadi pada penyakit hati kadar serum itu bisa meningkat 10 kali atau lebih ya dan akan tetap pada waktu yang lama. Jadi kadarnya ini bisa meningkat 10 kali lebih tinggi ya dari biasanya dan biasanya akan menetap ya. Itu biasanya tergantung dari kesembuhan dari pengobatan ya. Jadi kalau misalnya pengobatannya udah baik ya otomatis kadarnya ini akan berangsur-angsur menurun ya. Ya ini untuk SGOT. Ya, jadi terkait untuk GTGPT ini, jadi ada pemeriksaan untuk SGOT dan SGPT ya. Nah, jadi untuk pemeriksaan GPT ini ya biasanya dilakukan untuk bisa membedakan ya antara penyebab ya, apakah ini meningkat karena kerusakan hati atau karena terjadi trik hemolitik ya. Untuk nilai normalnya atau nilai rujukan ya, jadi untuk yang dewasa itu laki-laki 10 sampai 40 unit per L ya atau per liter ya. Untuk perempuan itu 7 sampai 35 unit per liter ya. Sedangkan untuk bayi baru lahir 13 sampai 45 unit per liter ya. Jadi tapi untuk nilai-nilai normal ini tetap menyesuaikan dengan manual kit ya yang ada pada regen atau pada metode yang digunakan ya. Ya, nilai kritis ya ini namanya critical value ya ataupun nilai kritis ya. Ini biasanya abnormal yang tinggi ya. Ini bisa sampai hasilnya itu lebih dari 9.000 unit per liter ya. Ini biasanya karena ada sindrom ya, jadi alkohol aitominopen sindrom ya. Jadi sindrom ini yang biasanya menjadi nilai kritis ya, hasilnya bisa lebih dari 9.000 unit per liter ya. Terus di sini ada korelasi ya, jadi kalau korelasi berarti ada hubungan ya antara meningkatnya serum GPT ini dengan antibodi abnormal pada antigen virus hepatitis B dan antigen virus hepatitis C ya. Jadi biasanya kalau ada penyakit ya didiagnosis seseorang itu ada penyakit hepatitis entah itu A, B, C itu biasanya apa? Biasanya kan dilakukan tes fungsi hati ya, GOT, GPT ya. Jadi di sini kalau disebutkan ya ada korelasi peningkatan serum dengan antibodi abnormal ya pada antigen. Jadi kalau eh, korelasi di sini bisa saja ini hasilnya ya ada peningkatan kadar ya, antibodi juga meningkat ya, jadi antibodi abnormal ya. Kalau misalnya orang didiagnosis hepatitis ya ini bisa saja IgG-nya meningkat pada saat diperiksa antibodi, pemeriksaan antibodinya juga meningkat ya. Jadi biasanya itu kalau pasien hepatitis dokter itu bukan hanya meminta pemeriksaan SGPT saja, tapi minta juga hasil pemeriksaan ini kadar antibodi ya atau deteksi antibodi ya dari virus hepatitis ya. Ya, jadi untuk SGOT ini pemeriksaan SGOT ya, jadi pemeriksaan SGOT ini untuk mendeteksi ya peningkatan AST serum ya. Enzim yang ditemukan ya, AST serum dari enzim yang ditemukan ya. Jadi biasanya terutama dalam otot jantung dan hati ya. Nah, jadi biasanya untuk SGOT ini meningkat ya kalau terjadi infarksi ya atau miokard infarkt akut maupun adanya kerusakan hati ya. Jadi untuk membandingkan hasil ya dari temuan AST ya dengan kadar CK dan LDH dalam nosa infark miokard ini ya. Jadi hasil-hasil ini ya saling berkorel ya. Misalnya di sini dari kadar AST ini
dikorelasikan juga ya dengan kadar CK. Ya, CK di sini kalau infark miokard dia kondisi jantung otomatis CKMB ya. Karena kemarin udah saya jelaskan bahwa CKMB itu yang mayoritas pada jantung ya. Dan pemeriksaan LDH yang mungkin untuk mencari LDH itu materinya udah saya share ya. Mungkin bisa dipelajari ya. Jadi hasil pemeriksaan ini antara AST, CKMB, LDH itu berkorelasi ya untuk menentukan diagnosis seseorang itu apa terjadi infark miokard atau tidak ya. Jadi bisa dibandingkan hasilnya ya. Ya, jadi ini untuk nilai normal ya ataupun nilai rujukan ya dari SGOT ini ya. Kalau laki-laki itu 14 sampai 20 unit per liter ya. Perempuan itu 10 sampai 36 unit per liter ya. Terus untuk bayi baru lahir 47 sampai 150 unit per L ya. Anak-anak itu 9 sampai 80 unit per L ya. Jadi untuk nilai-nilai rujukan ini biasanya rank-ranknya seperti ini ya, tapi tetap merujuk ke manual kit atau metode yang digunakan ya. Karena di setiap rumah sakit atau puskesmas itu memberikan menggunakan metode yang berbeda ya. Jadi silakan merujuk pada manual kit yang digunakan ya untuk nilai-nilai rujukan. Ya sama ya untuk critical value atau nilai kritis ini ya, jadi untuk SGOT itu yang sangat tinggi ya, bisa lah lebih dari 20.000 ya unit per liter ya. Sama ya untuk sindromnya seperti sindrom alkohol ini ya. Sindrom ini kalau di SGPT tadi lebih dari 9.000 ya. Tapi kalau SGOT ini sangat tinggi ya karena lebih dari 20.000 ya. Jadi kalau misalnya hasil yang ditemukan ya SGOT ya, lebih dari SGPT ya, nilainya lebih tinggi. Itu bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan ya. Ini prothrombin time ya. Biasanya 100 detik ya. Terus kadar kreatinin itu lebih dari 34 miligram per liter ya, mg per L ya. Ya, jadi ini adalah prosedur pemeriksaan ya. Jadi untuk kalau berbicara terkait prosedur pemeriksaan ini prosedur pemeriksaan ya pada umumnya ya, tapi tergantung dari metode yang digunakan. Karena biasanya setiap regen ya, misalnya taruh regen cuman, regen diaktif, itu kan ada prosedurnya masing-masing ya. Jadi untuk melakukan pemeriksaan sampai ke interpretasi itu tetap menyesuaikan dengan manual kit yang digunakan ya. Ya, jadi ini untuk SGT ya. Jadi ini adalah reaksi enzimatik ya. Kalian harus perhatikan ya, reaksi enzimatik itu tidak ada perubahan warna ya. Ini kalian harus perhatikan ya, reaksi enzimatik itu tidak ada perubahan warna ya pada saat tes ya. Nanti kalian lupa pada saat nanti praktek malah nggak tahu ya. Jadi kalau semua pemeriksaan dengan reaksi enzimatik itu tidak ada perubahan warna ya. Secara visual ya, jadi perubahan warna dari reagen setelah dicampur ya. Jadi tetap bening ya. Nah, terus ini metodenya UV test ya, menurut IFCC ya, IFCC ya. Jadi pada prinsipnya ya, jadi ALT ini ya mengkatalisis gugus amino ya dari L-alanin ke alpha ketoglutarate ya menjadi pirufat dan
glutamat ya. Jadi piruvat ini akan mengalami reduksi ya, dan NADH menjadi H+ dengan bantuan enzim LDH ya. Jadi hasil absorbansi ya pada panjang gelombang ya, 40 mikro sesuai dengan aktivitas ALT ya. Jadi harus diperhatikan semua pemeriksaan kimia klinik itu memiliki panjang gelombang serutan maksimumnya ya. Jadi tidak semuanya pemeriksaan itu panjang gelombangnya sama ya. Jadi harus diperhatikan sebelum kita melakukan pemeriksaan, dipastikan kita sudah melakukan setting ya yang benar ya. Apakah metode endpoint, kinetic point, terus panjang gelombang yang digunakan itu harus dipastikan pada alat sebelum dilakukan pemeriksaan ya. Ya ini misalnya ya, ini untuk cara kerja ya. Jadi di sini ada alat bahan ya, pemipetan sampel monoregen. Ya ini disebutkan monoregen ya, ini mungkin cara kerjanya tidak spesifik ya. Spesifiknya nanti bisa dibaca di manual. Jadi kalau monoregen itu berarti sudah ada campuran regen R1 dan R2 ya. Mungkin sebelumnya saya sudah menjelaskan ya contoh monoregen, metode yang monoregen ya dengan yang pencampuran R1 dan R2 ya. Jadi regen ini kan berarti sudah dicampur regennya ya. Ini kelebihannya membutuhkan waktu yang lebih singkat ya kalau pakai monoregen. Ya, jadi cara kerjanya disiapkan alat bahan ya. Intinya dilakukan sampling yang baik ya. Jadi dipastikan sampling pada saat sampling itu ya, penanganan samplingnya itu tidak boleh krisis ya. Terus tidak lipemik, apalagi tidak ekterik ya. Jadi itu harus dipastikan ya. Jadi sampel itu harus layak untuk dilakukan pemeriksaan ya. Jadi di sini pakainya sampelnya itu 1000 mikron ya. Reagennya di sini ada 1000 mikroliter ya. Setelah itu dicampur ya, dihomogenkan ya, dan dibaca absorbansinya selama 1 menit ya. Jadi di sini menggunakan stopwatch ya, jadi absorbansi dibaca ya pada menit 1, 2, 3 ya, pada panjang gelombang 340 ya. Setelah itu dilakukan perhitungan ya. Jadi di kimia klinik ada 2 metode ya, ada endpoint dan ada kinetic point ya. Jadi kalau misalnya kita menghitung absorbansi, berarti yang keluar dari output spektrofotometer itu berarti hanya nilai absorbansi dan harus dihitung manual kadarnya ya. Jika tidak ya berarti hasilnya itu tidak perlu dihitung, nanti hasil yang keluar itu dari printout ya, printout alat. Ya, jadi untuk SGOT ya, jadi metodenya ya menurut IFCC ya. Jadi untuk prinsipnya di sini ya, jadi AST ini katalisis ya, gugus amino ya dari L-aspartat ke alfa ketoglutarate ya. Jadi oksalosetat ya dan L-glutat ya. Jadi oksalosetat ini akan mengalami reduksi ya, dan NADH menjadi H+ ya dengan bantuan enzim LDH ya. Lo tadi bantuan enzim LDH ya. Kalau ini bantuan enzim LDH ya. Jadi hasil absorbansi pada panjang gelombang ya 340 nm ya. Jadi sesuai dengan aktivitas dari AST ini. Ya, jadi untuk cara kerja ya bersama aja ya dengan SGPT ya. SGPT hanya regennya yang berbeda ya, jenis regennya yang berbeda karena satu ada untuk pemeriksaan SGPT, satu untuk pemeriksaan SGPT. Tapi secara prosedur kerja sama aja ya. Jadi
sini butuh sampel 100 ya, untuk monorilnya 1000 ya. Jadi untuk reaksi enzim itu hanya ini ya, absorbasi inkubasinya satu menit ya. Kalau pemeriksaan glukosa ya, misalnya itu kan butuh diinkubasi ya 5 sampai 10 menit ya. Jadi reaksi enzim itu langsung dibaca ya. Ya. Jadi prosedurnya sama ya, di alat tahan ya, dilakukan pemipetan ya. Terus sampelnya 100 mikron ya, mikroliter ya, dengan menguraikan 1000 mikroliter ya. Dicampur lalu dibaca absorban setelah 1 menit ya. Menyalakan stopwatch, dibaca absorbasi pada menit 1, 2, 3 ya, dengan panjang gelombang 340 nanomikron ya. Lalu setelah itu dilakukan perhitungan ya, kalau kita menggunakan absorbansi. Intinya untuk pemeriksaan itu ya, silakan disesuaikan dengan regen ya, dengan metode ya, ataupun dengan manual kit yang digunakan ya. Itu tadi yang saya sebutkan adalah gambaran prosedur kerja ya, pada umumnya ya, tapi tetap mengacu pada metode yang digunakan ya. Sekarang kita lanjut terkait dengan masalah klinis ya, terhadap fungsi hati ya. Ya, jadi untuk SGPT ya, SGPT ini bisa kita lihat skeletonnya ya, bisa turun ya, ataupun bisa meningkat ya. Jadi kalau penurunan kadar ini bisa karena latihan ya, ataupun aktivitas fisik ya, maupun pengaruh obat ya. Jadi diperhatikan itu biasanya kalau pemeriksaan kimia klinik itu memang dilakukan puasa ya. Diperhatikan persiapan pasiennya, apakah ada melakukan aktivitas tinggi ataupun obat ataupun makanan, kan itu kan bisa berpengaruh terhadap hasil ya. Jadi misalnya diminta pasien itu berpuasa 8 sampai 12 jam ya. Terus untuk peningkatan kadar ya, itu biasanya tertinggi ya apabila uh, karena ini ya, hepatitis ya, penyakit hepatitis ya. Jadi hepatitis ini disebabkan oleh virus ya. Hepatitis akut ya. Kalau apa penyakit hepatitis ini semakin parah berkembang, itu bisa menjadi nekrosis hati ya, seperti kerusakan hati ya. Ini. Terus kalau ringan medium ya, peningkatan ringan medium ini karena sirosis hati ya, kanker hati ini udah sirosis, sudah mengarah ke kanker hati ya. Kegagalan jantung ya, bisa terus infeksi akut alkohol ya. Terus bisa juga karena pengaruh obat ya. Jadi biasanya ini ada antibiotik ya. Jadi memang obat itu harus perhatikan ya pada pasien itu, karena bisa saja hasilnya positif palsu ya, karena pengaruh obat ya. Jadi antibiotik ya, narkotik ya, antihipertensif ya. Jadi obat-obat antihipertensi juga ya bisa meningkatkan kadar SGPT ya. Ini obat-obat kontrasepsi yang ya, hal terus ini heparin ya. Ya, jadi untuk nilai klinis dari SGOT ya, GOT ini jadi untuk penurunan kadar ya, ceritanya turun ya, misalnya karena kehamilan ya. Terus ada terjadi ketoasidosis diabetik. Ya, ini biasanya pada penyakit DM ya, adanya ketoasidosis ya, keton. Terus pengaruh obat ya, ini salisilat ya. Jadi biasanya untuk peningkatan di sini ya karena infak miokard ya. Nah, miokard berarti jantung ya. Infak miokard ya, hepatitis ya, penyakit hepatitis ya, nekrosis hati ya.
penyakit dan trauma muskuloskeletal ya, radang pankreas ya, atau pankreatitis akut ya, kanker hati ya, terus pengaruh obat ya. Jadi pengaruh obat ini bisa antibiotik ya, vitamin, narkotik ya, obat-obat anti hipertensi ya, kemudian obat minum ya, atau pil kontrasepsi maupun salisilat ya. Jadi sebenarnya hampir sama ya antara nilai masalah klinis ya untuk nilai untuk pemeriksaan SGOT dan SGPT. Jadi faktor yang bisa mempengaruhi pemeriksaan itu harus diperhatikan sebelum pasien melakukan pemeriksaan ya. Jadi supaya benar-benar itu hasil pemeriksaannya kita itu real ya, atau berasal dari pemeriksaan darah yang sebenarnya, bukan karena ada faktor-faktor lain ya, seperti faktor obat atau vitamin atau faktor yang bisa memberikan hasil positif palsu ya terhadap hasil yang diberikan ya. Ya, ini mungkin bisa membaca ya buku-buku atau daftar pustaka ya dari terkait materi ya tentang kimia klinik. Ya, ini ada salah satu buku ya, pedoman pemeriksaan laboratorium diagnostik ya. Dan buku kimia klinik yang terkenal itu Harjono ya, terkait lab itu bisa di searching untuk sumber referensi bacaan ya. Kalau ada PDF-nya, tapi kalau bukunya Harjono ada ya, silakan di searching ya, sumber-sumber yang lain untuk pembelajaran.